Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak dan Ibu menunggu karena ini tadi ada telepon agak penting. Makanya saya terima. Baik, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan pembimbingan praevaluasi. Bapak dan Ibu nanti terjadwal untuk kegiatan seminar Bapak dan Ibu hari Selasa ya. Hari Selasa atau Rabu ya, saya lupa. Jelas ya, Bu. Selasa, Ibu. Hari Selasa berarti nanti panjenengan hari Senin pagi sudah hadir ke Balai Diklat Keagamaan Semarang, nggih. Sudah hadir. Kemudian nanti di hari Selasa nanti adik-adik semua akan melaksanakan seminar itu ya untuk laporan aktualisasi. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini tentunya nanti adik-adik semua monggo nanti bisa menyampaikan ya progres laporannya kalau adik-adik sedapatnya. Sudah selesai semua belum laporan aktualisasinya? Insya Allah Belum, 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 Nggih, Bu. nggak apa-apa. belum, Bu. Nggih, nggak apa-apa. 90%. Ya, nggak apa-apa. Yang belum, nggak apa-apa. Tetap nanti ditampilkan. Artinya dari kegiatan pembimbingan pagi hari ini, nanti harapannya ya adik-adik nanti di hari Jumat, Sabtu, Minggu bisa melakukan finalisasi, nggih, finalisasi laporan aktualisasinya. Nanti untuk selanjutnya adik-adik bisa menyusun untuk paparan atau bahan tayang untuk laporan aktualisasinya. Tentunya nanti pada saat adik-adik nanti memaparkan ya mungkin nanti langsung saja bisa di share screen untuk laporannya ya progres laporannya bab satu bab 2 nanti di scroll tidak perlu dibaca semuanya nggih. Nanti di scroll saja yang utama mungkin perbedaannya dengan rancangan aktualisasi nanti di bab 2 ini adik-adik hanya fokus pada core isu saja. Jadi terkait dengan APKL. Kemudian USG, Fishbone tidak perlu ditayangkan, tetapi nanti adik-adik sudah fokus pada pendeskripsian core isunya ya. Pendeskripsian core isu itu ya tentunya ada yang terkait dengan data dan fakta yang ada seperti apa, kemudian dampaknya jika tidak diselesaikan apa, kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN apa, itu masih tetap ada khusus untuk core isu saja. Jadi yang untuk APKL, USG-nya sudah tidak ada karena APKL USG ini sudah dibahas kemarin pada saat rancangan aktualisasi. Kemudian nanti mungkin saya akan lebih fokus ke bab 3 ya di capaian aktualisasi adik-adik. Tentunya nanti ketika di seminar laporan aktualisasi fokusnya itu adalah mengkonfirmasi apakah kegiatan yang sudah adik-adik rancang semua di dalam rancangan aktualisasi itu terlaksana atau tidak. Itu yang pertama. Buktinya apa terlaksana atau tidak dilaksanakan kapan ya. Jadi nanti yang dilaporkan tanggalnya adalah tanggal pelaksanaan bukan tanggal pada saat rencana. Mungkin kemarin ada yang menyampaikan misalnya harusnya di minggu ketiga tapi sudah ada yang maju di minggu kedua atau bahkan sebaliknya yang harusnya minggu kedua dilakukan di minggu ketiga. No problem. Yang penting seluruh tahapan kegiatan yang ada di dalam rancangan aktualisasi itu bisa terlaksana. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah eviden atau bukti fisik ya. Eviden atau bukti fisiknya itu juga nanti ditampilkan di dalam capaian aktualisasi. Untuk memudahkan penguji ya di dalam capaian aktualisasi itu di keterangan itu nanti silakan adik-adik screenshot atau tampilkan atau masukkan proses dan output atau eviden dari hasil contoh. Kegiatan pertama itu rata-rata kan konsultasi dulu ya, konsultasi perencanaan dengan mentor. Maka misal dilaksanakan di minggu pertama, minggu pertamanya tanggal berapa nanti disebutkan, kemudian nanti untuk bukti fisiknya itu tidak hanya catatan hasil konsultasi tetapi prosesnya. Jadi nanti di keterangan itu tampilkan proses ya, proses itu ya proses saat konsultasi dan hasil konsultasinya. Bu, nanti kalau halamannya banyak ya nanti di keterangan itu screenshotkan saja halaman pertamanya. Ya, untuk hasil konsultasi yang sebenarnya nanti ditampilkan pada lampiran. Kemudian keterkaitan eh,
dengan agenda duanya seperti apa. Jadi prinsipnya seperti itu, adik-adik. Kemudian nanti berlanjut pada kegiatan-kegiatan berikutnya sampai nanti pada evaluasi. Maka ketika kita menyusun yang namanya rencana tindak lanjut, idealnya ya kita ambil dari hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan adik-adik di kegiatan terakhir. Terus kegiatannya dilaksanakannya kapan, Bu? Yo sesuk nek wis jenengan selesai laporan aktualisasi. Tentunya dari hasil evaluasi ini nanti adik-adik akan mendapatkan masukan ya, perbaikan. Lah nanti memperbaikannya kapan Bu? Apa sekarang boten? Tetapi itu nanti bisa dijadikan dasar adik-adik untuk menyusun yang namanya rencana tindak lanjut. Oke, gitu adik-adik monggo silahkan siapa yang mau men-share screen terlebih dahulu ya. Laporan aktualisasi progresnya masih 70%, 60% atau berapa persen pun monggo silakan karena ini adalah memang proses pembimbingan ya tentunya nanti akan saya beri masukan untuk nanti hal-hal apa yang perlu ditambahkan. Monggo silahkan bisa eh raise hand terlebih dahulu yang mau memaparkan dulu. Monggo silahkan. Ya saya Bu. Nah, saya cari. Silakan. Oke. Oke. Oke, monggo yang lain nanti sambil bisa dipersiapkan untuk laporan aktualisasi. Monggo Mas Irfan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Ibu Ratna atas kesempatan yang diberikan, izin menyampaikan hasil laporan aktualisasi yang mungkin sekitar 75%. Izin. Oke, Ini langsung di scroll down aja ya Bu. Ini oke, untuk langsung di judulnya, scroll aja, oke. baru pengesahan. Mhm. Ntar isi Mhm. Oke, daftar tabel ya. tabel, Mhm. daftar gambar. Ini belum saya ganti Bu, daftar Ya, lampirnya. nggak apa-apa nanti di Terus berikutnya bab ya, 1 ya, ini masih sama kayak kemarin ya. masih. Oke. Kalau bab 1 bab 2 sama nih Bu, langsung saja nih Ya, bawah. bab 2 sama sing penting wis APKL USG ini wis dihilangi ya. Oke, Oke, sudah. Oke. sudah. Oke, sekarang langsung ke bab 3 berarti. Ini matrik capaian. Matrik maksudnya di bab. Ora toh, iki kan matrik matrik Oh, RA bab nih 2. toh. Enggak, enggak. Ini masih matrik Heeh, apa? urung. Sing Ini masuk ke bab bab 3 capaian 3 nggih. aktualisasi. Kuwi. Kuwi bab 3, Pak. Iki misale to, Pak. Ben rondo apik iki misale setelah judul bab di atas tabel itu jenengan deskripsikan dulu eh tahapannya atau kegiatannya lebih baik, Pak. Jadi jangan langsung Oh, tabel. enggak. Ya, nanti dikasih dikasih dulu pelaksanaan aktualisasi secara garis besar dilaksanakan dari tanggal misalnya 25 September sampai dengan tanggal pirong. No, di apa ya kayak Teks narasinya nggih. dideskripsikan dulu ada narasinya ya Oh, nanti ya gitu. Siap, siap. dinarasikan dulu di ya satu paragraf gitulah ben ora kok ketoke kok berjudul bab langsung apa ya langsung tabel ketoke wagu. Nggak apa-apa nanti Siap, ditambahkan. siap. Oke. Oke. Lah iki keterangannya gitu Pak. Berarti Oke. nanti di situ itu jenengan kan itu kan sudah ada output atau hasil ya. Nanti di keterangan itu jenengan resum bimbingannya ada nggak? Ada. Ada. Neng keterangan kono toh Pak. Oh iki. Iya, Iki. belum saya.
Ini Ya yang ora. ini hasil Oh jadwal, Bu. jadwal maksudnya berarti nanti di keterangan ini Oke, dituliskan ditampilkan ya, oke. ditampilkan resum bimbingannya plus foto pas jaringan bimbingan Pak Oh, Irfan oke. Bisa. ya. Oke, Oke. tanggalnya oke sudah. Kemudian ada kedua Ini ya dia nggak salah apa-apa nih. nanti nak numberingnya nanti disesuaikan. Nah Ini udah jadwal. kayak gini Ini ya output. ya Ini oke resume saran dari mentor. ya Berikutnya nomor kegiatan kegiatan kedua, dua. daftar platform pembelajaran, outputnya. Ini Ya, buktinya. Ini rancangan awal, rancangan Google awal. Set-nya ya, Berikutnya membuat desain di Canva. platformnya, heeh, Berikutnya draft lamar platform Google Set yang sudah ada. ya, Berikutnya laman pembelajaran Google Set berisi audio video. Ini oke, gambarnya, ini video. ya, Dia daftar kosakatanya. Ini daftar kosakatanya di dalam aplikasi. Berikutnya proses ekstrak dari Google Set menjadi aplikasi Android di websitenya ini. oke, Berikutnya kegiatan keempat uji coba platform. Ini oke, inputnya diperoleh data awal penggunaan. Ini bukti data awal penggunaan Google Google Set. Set-nya, Oke. Jadi screenshot kayak gini ya, Bu, kecil-kecil ya, Bu. ya nggak apa-apa nanti yang besarnya nanti di lampiran. Berikutnya, Ini untuk memudahkan penguji sebenarnya, untuk memudahkan penguji biar tidak apa ya, bolak-balik, bolak-balik cari lampirannya ada enggak bawah itu ke Pak. atas, Jadi bawah ke ya atas itu. berarti ben tak bolak-balik tapi nanti tetap di ini kan kecil ya nggak apa-apa tapi nanti Oke, kan di lampirannya kan tetap ada yang besarnya. Oke. siap. Berikutnya, ini outputnya observasi, observasi, laporan observasi. Ini buktinya, Oke, laporan observasi. ya. Berikutnya, tampilan Google Set yang Berarti yang ada screenshot, yang ada kuisnya dan video oke. ya. Mm. Ini video, ini bawahnya kuis. Oke, ya. Berikutnya, oh ini penambahan navigasi, Bu. Navigasi ini Oke. navigasinya, jadi ada tombol move roda, terus Oh, istimewa dan iya. sebagainya. Tinggal diklik. Berikutnya, penerapan platform tanggal 25 sampai 29 Oktober. Mm-mm. Yang pertama, outputnya modul ajar. Ya. Dan soal pretestnya, ini modul ajarnya. Soal pretestnya belum saya Modul masuk. ajarnya nanti di print lengkap ya, Mas. Oke, Karena guru kok. Nanti untuk soal pretestnya juga ada instrumennya dan nanti dilampirkan juga hasil respon itu pakai Google Form. Pretestnya Oh, pakai apa? Google Pakai Form, Bu. Google nah, Form. pakai Google Form kan berarti jenengan punya respon respon dari atau jawaban dari Oke, siswa ya, yang nanti dilampirkan. Oke. berarti Terus yang di claim up apa tadi, Bu? Mohon maaf, Bu. Jawaban modul siswa, ajar, modul ajar full. modul ajar. Terus PDF untuk kan nanti bisa di eh, apa di PDF soalnya. Oh ya, iya, sudah. Oke. Toh. Oke. Terus yang siswa nanti jenengan ngeprint responnya aja. Respon jawaban siswanya itu loh. Oke, siap. Ya, nanti dilampirkan pokoknya kalau saya pengennya ya halamannya aja ketipisan lah. Kadang-kadang soalnya kok dijilid halamannya mau 30 kan yo elik no. Kewer-kewer. Ya nih, saya udah 53, Bu. Ini aja Lah belum iya, selesai. ya. Wong jilite akeh mbek sithik bayare padha. Iya, Bu. Masih main. Ya, ora atone kan kalau guru itu kan Oke. ya modul ajar itu kan utama ya karena Oke. untuk proses mengajar kan di mesti ada modul ajarnya. Oke, lanjut. Oke. Di tanggal 25 sampai tanggal 29 Oktober. Hmm, Outputnya. Berikutnya ini dokumentasi penerapan dalam ya. pembelajaran. Hmm, Ini penggunaan aplikasinya. Berikutnya ini dokumentasi bimbingan penggunaan platformnya. Goset. Berikutnya terakhir evaluasi tindak lanjut. Ini di evaluasi pertama saya melakukan cost test, Bu. Ini outputnya instrumen cost testnya. Ya, Ini bentuk PDF dari cost testnya. ya. Berikutnya, oh, ini data tes penguasaan mikrodata, nilai hasil nilainya. Peningkatannya berapa di sini. Oke. Ya.
hasil analisis evaluasi dari nilai tersebut. Ini Oke, outputnya Bu, ada grafiknya juga ya, peningkatannya. Berikutnya laporan implementasi platform secara keseluruhan, di situ ada laporannya. Terus terakhir rencana pengembangan konten hasil survei, survei kepuasan penggunaan dalam aplikasi. mhm, Ini harusnya surveinya dulu yang di atas ya Bu. Hasil survei, terus ini tindak lanjut yang ini. ya, Terus ya. berikutnya Terus ngene kendala. Mas, nek iso sebelum kendala iki, aku tak tekon Mas Irfan. Hasil perbandingan pre dan post testnya kayak apa Mas? Itu kan tadi jenengan sudah menampilkan. Oke. Ono pre-test, ono post test. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya meningkat Bu. Artinya harus ada analisis. Harus ada analisis keberhasilan ya, keberhasilan rancangan aktualisasinya panjenengan ya. Salah satunya dilihat dari kenaikan nilai post-test mungkin misalnya rata-rata di nilai pretest itu rata-rata nilainya misalnya 60 gitu kan. Nah, ternyata di post-testnya ini sudah meningkat menjadi misalnya 75. Kayak gitu Mas. Jadi nanti di bawah tabel ya sebelum kendala tambahkan sak paragraf baik, minimal satu paragraf ya, menceritakan atau menarasikan keberhasilan dari aktualisasinya panjenengan. Ya, jadi kayak apa ya? Karena rata-rata memang kalau yang pretest post-test kayak gitu tuh ada hasilnya. Cuman kadang-kadang yang terlupa itu belum dianalisis. Jadi orang membaca itu masih harus membandingkan. Oh, iki nilainya si A pretest 50, si B swidak. Terus apa kesimpulannya gitu ya? Kan nggak ada. Maka harus ada analisis ya, analisis data itu ya, analisis data ya, perbandingan dari pre dan post sehingga yakin bahwa memang aktualisasi yang dilakukan Mas Irfan ini meningkatkan itu ya, meningkatkan hasil belajar siswa. Itu ya Mas, Setelah tabel ini tambahkan Bu, ya setelah setelah tabel ini. tabel itu. Oke. Oke, terus kendala antisipasi, kendala dan solusi, oke. Nah, kemudian nanti tambahkan satu lagi C rencana tidak lanjut, Mas. Tindak. Heeh. Tentunya rencana tindak lanjut ini nanti bisa untuk apa ya, memberikan solusi atas hasil evaluasi yang tadi jenengan temukan tadi di kegiatan terakhir. Tadi apa misalnya contohnya? Coba neng kegiatan yang terakhir mau lagi. Nah, itu apa Mas? Contohnya apa? Jajal gede ke. Ora anu ini tampilane BTW gede no. Corak terbaca. Lah, berdasarkan tidak beberapa langkah pengembangan. Nah, gitu. Ini nanti tuliskan lagi, Mas. Tuliskan lagi ke Oke. rencana tindak lanjutnya. Oh, nggih, nggih, Boleh siap. nanti rencana tindak lanjutnya supaya targetnya itu agak kita itu tidak hanya seperti kayak rencana tindak lanjut ini kayak hanya angan-angan saja. Mungkin nanti Mas Irfan yang lebih paham. Kira-kira yang dapat kita lakukan dalam waktu jangka pendek ini apa? Jadi punya targeting gitu ya. Jangka pendek itu ya kira-kira waktunya 1 bulan lah. 1 bulan setelah kegiatan aktualisasi ini yang bisa jenengan lakukan apa, kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Ya mungkin kalau untuk peningkatan user interface ini gampang ya Mas, bisa Mas Irfan lakukan sendiri. Mungkin ini bisa untuk rencana tindak lanjut jangka jangka pendek misalnya, atau mau penambahan kosakata baru dulu bolehlah monggo terserah. Ini yang bisa dilakukan dalam waktu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, mungkin untuk yang peningkatan literasi digital ini karena jangkauannya lebih luas, nanti bisa ini menjadi target untuk rencana tindak lanjut jangka panjang gitu ya. Oke, Ya, siap Bu. oke. Jadi jangka pendek itu ya di kisaran 1 bulan lah, kurang dari 1 bulan. Kemudian untuk jangka menengah ya lebih dari 1 bulan sampai 3 bulan. Kemudian nanti untuk jangka panjang bisa di atas 3 bulan. Ya, itu bisa nanti. Oke, Ya, jadi nanti dipisah-pisah supaya nanti targetnya itu dari rencana tindak lanjut ini mana sih sebenarnya yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Oke, ini siap Bu. Terima kasih. baik. Kemudian bab 4. Oke.
Ya, simpulan. Nah, Berarti mohon maaf Bu, berarti ya, yang C itu di sini Bu, setelah ya. tadi itu nggih, sebelum Mm-mm. menutup nggih di bab 3. Mm. Berikutnya Bab penutup. 3. Ya, simpulan dan rekomendasi. Oke, sudah cukup. Terus nanti tambahannya aja ya. Tambahannya Mas Irfan nanti kalau bikin PowerPoint Thomas berarti Oke. halaman pertama mengkon jenengan judul. Judul terus ya identitas jenengan itu halaman 1. Halaman keduanya langsung latar belakang ya. Latar belakang itu isinya adalah pendeskripsian dari core issue. Core issue ini berarti kok ono data realnya seperti apa gitu kan. Ada permasalahan berarti ada gap antara data yang real dengan atau kemarin saya mengatakan ada gap antara kondisi nyata dan kondisi ideal itu kan. Kemudian kaitannya dengan agenda 3 seperti apa, dampaknya jika core isu itu tidak diselesaikan apa. Jadi ambilkan saja deskripsi isu atau di latar belakang itu kemarin di RA itu kan ada ya, tapi khusus yang core isu saja. Udah itu aja. Oke, siap. Udah visi misi nggak usah, terus langsung sore nanti eh, apa kegiatan aktualisasinya, gagasan kreatifnya apa, kegiatannya ditulis siji loro telu papat lima ngono to Mas. Terus tangko rasa diwaca, cuma ditunjukkan ini yang dilakukan. Kemudian slide keempat langsung isine kegiatan 1. Mas unggah no sidik Mas. Unggah no ning nggone mau tabelmu kegiatan 1. Tolong nanti pada saat adik-adik semua membuat PowerPoint ya, jangan yang ada unggah ke lagi, jangan yang ada di LA ini di screenshot dilebokke ning bahan tayang ya. Jadi nanti visualisasinya pada slide keempat paling tidak oke. Berarti engkau ditulisi Mas judulnya kegiatan 1. Konsultasi dalam perencanaan kegiatan gitu kan. Terus tanggal pelaksanaannya 25 September sampai 2 Oktober. Nilai ASN berakhlake, akuntabel, loyal. Kemudian outputnya nanti langsung jebret. Catatan bimbingan dhuwure engko ana ya padha iki mau. Berarti iki Oke. engko ana screenshotan. Terus output kedua apa, output ketiga apa, gitu ya. Oke. Jadi upayakan satu slide nanti menjelaskan satu row atau satu baris dari kegiatan ini. Oke, jangan yang ada di sini di screenshot dipindah ning nggone Word. Kok nek iki mbok screenshot mbok pindah ning Word kedawan. Termasuk kan nilai dasar PNS-nya kan di sini kan ada penjelasannya nggak perlu besok di Ya. PowerPoint ya. Lanjut. Karena di dalam laporan aktualisasinya kan sudah ada penjelasannya. Oke, Ya, gitu jadi ya. poin ininya langsung Ibu Ya, nilai dasar. poin aja. Jadi misalnya kegiatan nomor 1, nilai dasar PNSE akuntabel loyal. Tanggali Ya, tanggal piro, outputnya tampil ke jedet 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 wes gitu aja. siap. Oke, lanjut. Wes ya, selesai. Oke, itu ada lagi pertanyaan Mas Irfan? Eh, Insya Allah cukup Bu, sudah Cukup cukup ya. jelas, cukup jelas. Oke, nggih, makasih. Oke, Lanjut, terima kasih. monggo. Nggih. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Mbak Ayu. Izin Bu Oke, Ratna, nggih, ini untuk laporan aktualisasi saya mungkin belum selesai juga Bu sama enggak dengan apa-apa. Pak Irfan. Enggak apa-apa. Oke. Oke, bab 1 Mbak diturunkan masih sama ya dengan kemarin. Oke. Oke, deskripsi ya. Oke, langsung matrik rancangan ya. Oke. Ra ono ya, APK LUSG tak pastikan. Kemudian bab 3 Mbak. Ini Bu bab 3 saya, Oke. Oke. Bab 3 pelaksanaan aktualisasi ya. ya, Iki berarti bab 3 ini kan ono
Bahan konsultasi jadwalin di Mbak. Jadwalnya itu kemarin saya kontaknya cuma lewat WA, Bu. Oh iya, maksudnya kan kuwi kan outputin jenengan sih, delok. Rak aja medun sih. Oh Atas ya, lagi tadi. Saya nomor siji. Ya, ini iki kan outputmu munggah neh. ya, Iki Bu. kan outputmu kan ono bahan konsultasi, ono jadwal, ono hasil notulensi, catatan poin konsultasi. Ki jadi siji ning kene. Ini sebagian yang saya bisa masukkan ke keterangan langsung saya lampirkan, tapi untuk Mm-mm. catatan nanti saya di lampiran sama saya sertainnya. Oh gitu ya. Oke. Oke, udah nggak apa-apa. Nanti tapi kalau yang di bawahnya nanti hasil notulensinya di print ya Oke, nanti saya di lampiran. cetak juga, Bu. Ya, Oke, jadi nggak masuk di laporan yang di Word ini. ya, oke. Oke. Terus kegiatan dua. Kemudian untuk kegiatan kedua ini ada covernya yang saya screenshot, Ya. kemudian beberapa poster, Mm-mm. dan bukti pendukungnya juga sama, Bu, karena lumayan banyak, jadi mungkin besok saya cetak satu-satu. Ya. Kemudian ketiga membuat video tutorial, ini saya ambil screenshot. Berarti besok nanti saya tambahkan QR QR code-nya code ya, ya. Bu. Oke ya. Iya. Saya jadi ingat. Untuk yang video-video gitu ya, yang video kan nggak bisa mau di print ya. Yang video Ya, memang lebih baik pakai QR code. Kenapa pakai QR code? Jadi jenengan itu membayangkan orang yang membaca laporan aktualisasinya jenengan itu tidak hanya jenengan, saya ataupun penguji. Nantinya kan laporan aktualisasinya jenengan itu kan akan dijilid ya, akan simpan di perpustakaan Balidiklat. Harapannya nanti ketika hasil LA-nya jenengan itu dibaca orang lain bisa mengakses. Tentunya kalau linknya panjang, orang kan juga mau mengakses susah ya. Ya, kalau pakai QR code kan dia langsung bisa pakai HP kemudian memasukkan QR code-nya. Oke, oke Mbak. Lanjut Mbak. Terus kegiatan sosialisasi. baik, Bu. Ini Oke. Yuk Mbak, ayo. untuk selanjutnya, di sini saya sosialisasi, Bu. Saya melalui WhatsApp group karena ini sifatnya internal, jadi hanya terbatas pada beberapa dosen di Indonesia. Saya lampirkan screenshot, foto pelaksanaan sosialisasi, kemudian ada penataan, maaf Bu, ada publikasi di Google Drive dan juga sosial media. Mm-mm. Kemudian ada juga penataan Bu, karena saya juga sebagai dosen posisinya, jadi saya sudah mempraktekkan langsung untuk penataannya. Kemudian kelima, ini saya monitoringnya menggunakan Google Drive. Ini saya lampirkan screenshot beberapa, tapi nanti saya lampirkan juga di lampiran akhir pelaporan. Ya, ini tadi juga sama ya Mbak Ayu ya. Nanti Oke. di sebelum tabel nanti kasih pengantar dulu ya. Kasih narasi dulu kayak punya Mas Irfan tadi tak suruh ngasih dulu sa ikulah sa iki sono kita tapi sidik banget ya. Oke, nanti saya tambahkan ya, Bu. Ya, udah ada. Oke. Terus hasil evaluasinya apa Mbak berarti? Hasil evaluasinya itu sosialisasinya masih harus diperdalam lagi, Bu. Ya, Itu sebagai coba. rencana tindak lanjut. Ya, terus keberhasilan aktualisasinya jenengan secara kalau jenengan narasikan dalam satu paragraf gitu bisa Mbak? Bisa, Bu, nanti saya tambahkan Ya, di jadi bagian misalnya akhir. misalnya berdasarkan tabel di atas keberhasilan aktualisasi yang telah saya lakukan adalah dadadadadek, ngono ya Mbak ya. Ya, tambahkan di situ ya. Ya, deskripsi keberhasilan aktualisasi. Saya tak delok evaluasi nih Mbak. Ano sing kudu dianalisis rak. Coba atas tadi yang anu Google Form mau. Lah iki apa to Mbak? Jajal gede no Mbak. Monitoring dan Formulir evaluasi evaluasinya, Bu. penggunaan apa kuwi?
panduan Nah, dan video mengko kan tutorial. ya, Mbak Ayu mengko kan iso mendeskripsikan dari gambar ini, Mbak. Ibu, Iki sing biru ki apa ki munine? Pertanyaannya apa to kuwi? itu ini Bu, apa namanya? Jembatannya. Oh, Kemudian yang bawahnya lagi itu apakah panduan dan videonya itu sudah pernah digunakan atau nah, yang sudah berapa? Ya, lebih banyak ya. banyak Bu, 80 Nah, lebih. itu nanti bisa tambahkan berarti kan sing mbok gawe itu ternyata sudah dipakai oleh teman-teman jenengan berapa persen. Nah, itu nanti juga bisa di apa ditambahkan di dalam di bawah tabel ini sebagai narasi keberhasilan aktualisasi yang Mbak Ayu lakukan. Oke gitu ya, Mbak. Oke, turun lagi, Mbak. Oke. Ya, baru kendala. Oke. Nah, ini wis ditambahi. Ya, ini boleh ya. RTL-nya di tabel gini boleh, Bu. Boleh. Membok tabel kena, medun yo kena sembarang. Karena nanti beberapa itu pasti eh, akan ditanyakan. Karena sebenarnya kan rangkaian kegiatan Latsar ini kan tidak berhenti setelah jenengan selesai aktualisasi ya. Tetapi kan nanti jenengan masih melakukan yang kemarin kita sampaikan yang namanya habituasi itu diawali dengan kegiatan aktualisasi ini di mana aktualisasi ini merupakan latihan habituasi. Maka untuk menghabitkan atau membiasakan untuk penerapan nilai-nilai ASN berakhlak ini ya salah satunya nanti ketika Bapak dan Ibu melaksanakan rencana tindak lanjut ini karena nanti pada saat adik-adik semua nanti pengusulan menjadi PNS itu ya kan nanti tentunya akan dinilai oleh pimpinan kinerjanya ya di mana sikap itu dilihat dari ya nilai ASN berakhlak tadi. Oke, lanjut ke bab 4, Mbak. Oke, simpulan. Oke. Nggih, iki lampirannya ya, Mbak. Ini beberapa lampiran. Nanti boleh kalau misalnya Benar-benar. ditambahi ini kan hasilnya ya, nanti ditambahi dengan fotonya boleh, Mbak. Foto prosesnya pas saat konsultasinya itu loh. Maaf, Bu, kalau misalnya foto-fotonya itu saya ambil dari laporan mingguan gimana Bu? Karena rencana laporan mingguannya juga mau saya cetak. Dan Oh itu gitu. tetap ada fotonya. Oke ya, nggih nggak apa-apa wis. Nggih, cukup Mbak Ayu. Ya, Makasih lanjut. banyak Bu Ratna. Nggih, sami-sami. Lanjut Mbak Dia. Maaf Bu, tadi yang raise hand dulu Mas Habib. Saya Oh setelah Mas ya. Habib. Oke, Mas Habib dulu nggih. Ibu, terima kasih. Nggih. Tim ya. Oke, mungkin bisa langsung ke ya ke sini aja ke bab 3 ya. Untuk yang bab 1, bab 2 nanti bisa dicek masing-masing, dipastikan pada bab 2-nya sudah tidak ada APKL atau USG-nya. Oke, monggo Mas Habib. Ibu, jadi di bab 3 ini langsung di Ya. capaian aktualisasinya itu alhamdulillah sudah tercapai semua Bu. Mm-mm. Dan sudah ada pelaksanaan konsultasi. Untuk Mm-mm. pengaduan itu belum ada Bu dari masyarakat. Ini Oke. Ya, oke. untuk yang bab 3 ini segini cukup Bu untuk yang paragraf awalnya Oh, nek atau rak mbok perlu tambahi tambahan. kita pemecahan isu dilaksanakan 5 kegiatan, ngono ora apa-apa secara garis besar wae. Oh iya.
Lima kegiatan ya itu Reng. Ben rada akeh sithik lah. Ketoknya aku kok maca bar judul bab terus langsung tabel kok elik no. Ya, nggak apa-apa nanti tambah sedikit Mas. Sebenarnya udah tak tambahi kemarin, Bu, tapi saya Apa? mikirnya kayaknya kebanyakan gitu loh, Bu. Oh, nggak Akhirnya saya apa. hapus kembali. Walah, heeh, nggak apa-apa nanti ditambahi aja. Oke. Ya, terus kan untuk penjelasan lebih lanjut tahap dari kegiatan yang telah dilaksanakan ada dalam tabel berikut kan gitu nggak apa-apa Mas. Oke, Oke. Berarti untuk yang link dokumentasi ganti pakai QR code, Bu. nanti di bawahnya ada toh. Nanti Ada dokumentasinya ada sih, Bu. ya engko nggak apa-apa ini kan tadi kan yang video ya. Kalau link Hmm. dokumentasi nanti di bawahnya ada dokumentasinya nggak usah di QR code nggak apa-apa. Orang kan nanti bisa lihat di lampiran berarti ya. Fotonya ada tapi kan kalau video kan Oke. nggak bisa. Dia mesti harus Oke. pakai ya harus ngeklik linknya gitu loh. Maksudnya nek foto kan iso sebenarnya iso mbok tampilkan neng lampiran. Nggak apa-apa. Nggak usah diganti Oke. QR code ra apa-apa Mas. Ini untuk bab tiganya, Bu. Langsung ke selanjutnya atau gimana, Bu? Ya udah itu pokoknya diteruske sampai tangan ngisor. Oke. Ya. Oke, saya fokus ke lagi, ke monitoring iki lah. Kui data hasil analisisnya apa, Mas? Dari hasil analisis monitoringnya itu untuk sosialisasinya itu masih, jadi dari masyarakat itu masih banyak yang belum tahu nih, Bu. Karena memang sosialisasinya kan lewat media Instagram sama grup-grup WhatsApp, Bu. Jadi Hmm. masih banyak masyarakat awam yang belum tahu. Mungkin nanti ke depannya tindak lanjutnya saya pakai poster ataupun banner yang dipasang di Oke, ruang tamu begitu. ini saiki Mas Habib, nanti kalau saya minta menambahkan ya satu paragraf di bawah tabel ini terkait keberhasilan aktualisasinya ini kira-kira apa, Mas? Mungkin di Untuk bawah, keberhasilan, ya misalnya di sini. Engko sak durunge iki dhuwure iki oh gini, sore Bu. kene Mas. Iki podo ya narasikan keberhasilan kegiatan aktualisasi. Jadi misalnya berapa konten yang dibuat, terus viewernya dari berapa konten itu viewernya berapa kan mau dura ano toh. Nah, nanti biasanya kan kadang ditanya ini. Ada. eh ya artinya nanti biasanya kadang ditanya. Ini apakah ya Mas Habib ini yakin bahwa aktualisasinya Mas Habib itu berhasil itu kan? Ya nanti jenengan tinggal jawab yang ada di Oke. sini. Itu ya Mas. Oke, kemudian tadi Oke. dari hasil evaluasi nanti dirumuskan ke rencana tindak lanjut. Oke, Bu. Ini Oke, untuk analisis dampak dari isu yang diangkat, Bu. ya ini tambahan ya. Oke. Ya, terus Adalah iki, oke. Oke, ini berarti kegiatan 2, kegiatan 3, dan kegiatan 5 tidak ada masalah ya Mas? tidak ada, Bu. Oke ya, boleh ya. Jadi nanti adik-adik kalau memang tidak ada kendala ya jangan dituliskan dipaksa ada kendala ya. Artinya yang dituliskan cukup kegiatan yang memang mengalami kendala. Oke, lanjut. Nah, wingi sore Mas tambahi rencana tindak lanjut Mas. Mas urunge bab papat Mas. Dhuwure Mas munggah. Berarti di sini, Bu. Nah, kono Mau sing mbok critakake ning aku mau lho. Rencana tindak lanjut dari hasil evaluasinya yang sudah jenengan lakukan tadi. Ya, nanti ditambahi. Ya, Oke. Siap. oke. Kemudian nanti rencana tindak lanjutnya ya dibagi tadi jangka pendek, menengah, jangka panjang. Oke, bab 4 penutup. Oke, oke, rekomendasi. Ya, terus lampirannya coba Mas.
Ini yang laporan mingguan sih, Bu. Ya, Laporan mingguan. Ini bimbingan. oke. Ya, ini langsung ya laporan mingguan, terus ngisore kuwi hasil minggu pertama, ngono ya Mas? Ya Mas Habib Berarti ini, di oh iya nggak apa-apa, maksudnya ini polanya Mas Habib ini laporan mingguan, terus ngisore langsung output per mingguan, nggak apa-apa. oh, Monggo modelnya ada yang gini, ada yang modelnya itu lampirannya lampiran kegiatan satu di Lebokke, lampiran kegiatan dua, lampiran kegiatan tiga, lampiran kegiatan empat, lampiran kegiatan lima, terus laporan bimbingan itu ada. Terus tapi modelnya ada yang misalnya kayak gini juga nggak apa-apa. Oke, untuk dokumentasi foto berarti setelah laporan mingguan ini, Bu ya. ya, Berarti sini tambahi dokumentasi kegiatan gitu, Bu. ya, oke. Nanti bisa ya kegiatan satu, kegiatan dua, kegiatan tiga, kegiatan empat, lima. Jadi ben urut no loh. Oh, oke, siap, Ya, Bu. oke. Mas Habib, ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup sih, Bu, nih, Bu. Oke, nggih, makasih ya. Oke, Oke. lanjut. Berarti siapa mau? Mbak Dia. Ya Bu, saya Bu. Nggih, nggih, monggo Mbak Dia. Ya Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Belum, masih proses. Isih ireng. Oke, sudah. Baik, Bismillah izin menampilkan laporan aktualisasi saya. Langsung ke bab 3 Bu. Bab 3. Itu ke bab loro ya. Oke, bentar lagi. Niki Bu. Yang saya cantumkan ini masih proses Hmm. kegiatannya, belum outputnya Bu. Ya, nanti ditambahi ya. Oke Bu. Engko dhuwurit ditambahi pelaksanaan kegiatan aktualisasi tanggal sakmene sampai sakmen mau lho Mbak, saurunge dhuwur Ya, tabel mau lho Mbak. Gerak mau rong narasi. ya. Oke, baik. Enggak sono catatan Sepertinya, konsol. Jadi wis sepertinya no. jaringan saya kurang stabil. Saya izin matikan video nih Bu. Nggih, nggih. Ini yang kegiatan kedua. Mm-mm. Lalu ini kegiatan yang ketiga. Kegiatan yang keempat. Kegiatan yang kelima. Kegiatan yang keenam. Ini kegiatan terakhir yang ketujuh. Setelah itu saya cantumkan bagaimana kondisi sebelum pelaksanaan aktualisasi dan setelah aktualisasi.
Hmm. berikut Terus, lampirannya. sik, Mbak. Nek iso, sik, apa ya, sik, unggahna sithik. Ben, iki berarti cek bab telu ya? Bu, masih bab 3. Masih cek bab tiga ya, sik. Ini adalah sebelum pelaksanaan aktualisasi. Mm-mm. Lalu kemudian ini adalah setelahnya. Oke. Nah, ini before afternya ada. Oke. Bu. Oke. Iki rekomendasi keberlanjutan ki maksudnya RTL apa Mbak? Soalnya nek Iya, rekomendasi Bu. kan mlebune ning anu. Oh, ini saya bikin 2, Bu. Ini rekomendasi yang saya konsultasikan dengan mentor, lalu yang di bawahnya itu rekomendasi tindak lanjut. Ora maksudnya ki sing bab papatmu kan ono kesimpulan dan rekomendasi toh. Oh, nggih. Lah padha apa ora kuwi? Beda. Beda, Bu. Engko malah bingung loh. Oh, berarti lebih Sing kuwi baik nak yang ini sampe nak anu engko, ditiadakan. heeh. Nggih. Lah iki hasilnya iso nggo rencana tindak lanjut ora to Mbak? Konten dibuat variatif kan iso Nggih, malah Mbak. bisa, Bu. Nggih. Nanti berarti ini Ya, engko pilih ya dimasukkan di sing ke RTL. jangka pendek, menengah, panjang. Engko sing rekomendasi sing bab papat wae. Nggih, Bu. Berarti Oke. ini harusnya di bab 4, nggih. Yang ini, Endi? yang rencana tindak lanjut. Ora bab telu. Oh, iya. Iki engko dadekke jiwe karo iki. Nggih. Ya, Nggih, Bu. nanti dipisah aja rencana tindak lanjut jangka pendek, menengah, panjang sing di. Oh, nggih. Mm-mm. Kesimpulan, rekomendasi, daftar pustaka, lalu ini lampiran-lampirannya ada di sini. Hmm. Oke, pokoknya nanti diupayakan Bapak dan Ibu hadir ke Balediklat untuk laporan aktualisasinya sudah di print out ya. Oke, Bu. Sudah di print out dan eh, ya insya Allah sih sepanjang perjalanan saya mendampingi 7 periode ini, misal pun ada revisi itu nggak banyak. Paling misalnya ono sing lali rak nambah rencana tindak lanjut paling ngono tidak secara substansi dari awal. Maka termasuk lampiran-lampiran ini di print sekalian ya karena nanti kalau lampirannya itu nggak meyakinkan penguji jenengan sebenarnya punya tapi nggak dilampirkan nanti mesin tidak akan ngeprint karena nanti waktu untuk revisi itu cukup singkat Bapak dan Ibu panjenengan itu hanya diberi waktu revisi itu dari jam 1 siang sampai jam 15 atau jam 3. Jadi kegiatannya itu untuk seminar itu nanti upayakan ini kan belum tahu ya, belum tahu untuk tempat seminarnya di mana. Nanti kalau misalnya adik-adik itu posisi seminarnya kok dekat dengan tempat apel ya, sebelum apel nek iso laptopnya dibawa dulu, dibawa disiapkan. Soalnya ini kejadian kemarin itu saya nguji pesertanya itu asramanya kayaknya asrama B, apel, bar apel ki moro ning nggone ruang ujian tak tekoki. Lah di laptope ora ndang dibuka aku menena. Sebentar Bu, masih ngambil di ruangan. Lah lah tak anteni suwene 10 menit ra teko-teko. Aku lagi iki niat ujian apa ora aku nih ya. Jadi nanti ini mumpung saya ingat ya, nanti adik-adik upayakan di satu kelompok ini menyiapkan 3 laptop. Oke ya, menyiapkan 3 laptop. Laptop pertama nanti masuk breakout room untuk paparan dan ngerekod.
Jadi itu satu laptop itu dipakai dari peserta pertama sampai peserta terakhir. Terus nek iso file sebelum ujian wis di-download. Nah, wingi ya padha wae. File jek ning WA group. Dadi niki meh maju, misalnya Mbak Fatimah meh maju download sih. Lah, rak suwe rak barbar aku menene ya. Jadi upayakan sebelum paparan file ya. Nanti kalau jenengan ada videonya, ya ya ini paling tidak satu folder nama isinya nanti laporan aktualisasi, bahan tayang, kalau ada video, videonya ditampilkan. Oke. Laptop kedua nanti masuk breakout room juga ya, masuk breakout room tugasnya adalah membackup, ngerekod ya, mengupayakan ya kalau terjadi sesuatu di laptop yang satu tadi yang untuk paparan masih ada backup ya, backup record dan melakukan screenshot. Ya, karena pengalaman saya orang yang paparan mesti orang fokus nek kon screenshot ya kan mesti fokus kan maka nanti dua orang dua komputer ini yang masuk breakout room dipastikan sebelum masuk breakout room nanti harus sudah apa namanya jadi co-host supaya bisa ngerekord. Kemudian satu laptop lagi nanti di main room. Ya, di main room tugasnya apa? Tugasnya jogo gawang. Misal ki, nomor siji Mas Hoirul Tamimi masuk. Sudah paparan, nomor loro Mbak Fatimah. Mbak Fatimah kok kan ijik, ijik di luar ya atau kalau besok ruangannya di kelas biasanya semuanya masuk itu teknis itu tergantung ruangannya kalau ruangannya kecil ya tidak bisa 10-10-nya masuk tapi kalau ruangannya besar di kelas biasanya semuanya masuk ya nanti misalnya yang kedua Mbak Fatimah nih Mbak Fatimah nanti sebelum Mbak Fatimah itu paparan memastikan mentornya yang di main room sudah masuk di board. Oke. Jadi fungsi yang di main room itu adalah jogo gawang, memastikan mentore sudah masuk di board. Nanti boleh ngobrol dulu di main room, Pak. Nanti setelah ini saya atau Bu izin saya masukkan breakout room gitu ya. Tidak apa-apa. Nanti biar dia masuk breakout room dulu. Pak Khairul rampung, Mbak Fatimah masuk, nanti ngerubah namanya. Karena kan komputernya tetap ya. Nah, tapi kan mentornya sudah pasti hadir di board ya gitu. Jadi terkadang kendalanya itu perpindahan antara satu peserta dengan peserta lain, ijik peserta ning rename, buka file macam-macam, ya mentore lali. Nah, maka nanti dipastikan urutan selanjutnya mentornya sudah dimasukkan di board. Gitu ya. Jadi monggo nanti bisa dibagi gitu ya. Laptop yang untuk pemapar punya siapa, laptop nanti yang untuk screenshot siapa dan yang nanti di main room siapa. Ya diupayakan pagi sebelum apel ya tasnya dibawa sekalian. Jadi habis apel tuh nggak usah bolak-balik kamar ya, usah bolak-balik kamar karena nanti harus setting Zoom. Harus setting juga dengan kamera eksternal karena memang kadang-kadang penguji itu nggak join Zoom, tapi dia langsung menggunakan kamera yang webcam ya, webcam. Jadi nanti harus setting dan lain sebagainya. Maka panjenengan nanti saya yakin di sini tidak ada waktu lagi ngeprint dan macam-macam ya. Walaupun begitu, nanti disiapkan saja bawa printer satu ya, untuk memudahkan nanti siapa tahu ada satu atau dua halaman yang harus ditambahkan, jadi kita bisa gercep. Tapi semoga ya, walaupun jenengan sudah siap printer, semoga tidak ada perbaikan. Enggak apa-apa, yang penting kan kita sedia payung sebelum hujan daripada kita nggak siap, ngerti-ngerti sesok kon ngeprint bingung malah kuning di dan lain sebagainya gitu ya. Tapi upayakan ini semua sudah di print kemudian nanti diberi apa namanya diberi klip yang besar itu ya nggak usah dijilid dulu nanti penjilitan dilakukan di koperasi. Oke gitu ya. Ya nanti untuk teknis. Oke. Matur nuwun Mbak Diah ya. Ya, terima kasih Bu. Oke. Baik selanjutnya Mbak Fatimah atau Mbak Hikmatus Sangada dulu ini. Hikmatus dulu, Bu. Oh, Mbak Hikmatus Saya, dulu. Bu. Oke, monggo Mbak Hikmatus.
Baik, selamat Nggih, pagi Bu Ratna dan nggih sudah teman-teman. kelihatan. Ya, sudah nih. Langsung ke bab 3 ya, Bu. Ya, Eh, Tiga, pelaksanaan aktualisasi. Di sini saya sudah tambah, udah ada deskripsinya, cuma ya, mungkin kepanjangan buat nulis. nggak apa-apa. Oke. Nah, untuk capaian aktualisasinya, Mm-mm. yang di sini baru dokumentasi sama beberapa sudah ada outputnya, cuma belum lengkap Bu, baru Engko tambahi nggak, screenshotan notulene ya, Mbak. nggak. Ini untuk kegiatan satu aman, untuk kegiatan dua penyampaian permohonan data. Ini nanti perlu surat permohonannya saya lampirkan di bawah, boleh nih Bu? Ya di bawah aja nanti di lampiran Oke, aja nggak apa-apa. oke. Kemudian ini untuk follow up data sekaligus menghimpun datanya. Kemudian untuk dokumentasi pengolahan datanya belum saya tambahkan di sini. Karena kegiatan ini kan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan. Ini baru saya tambahkan untuk pengumpulannya. Kemudian kegiatan keempat menyusun dokumen data yang telah diolah dalam template Google Sheet. Saya izin konfirmasi Bu yang kemarin ini outputnya karena Mm-mm. datanya waktu saya ekspor ke PDF itu bisa jadi 1.000 halaman lebih Bu. Jadi saya Mm-mm. izin Ya, hanya screenshot ya nggak apa-apa, Mbak. tampilan. Nggih. Ya. Tampilan sama mungkin nanti Ya nanti nek ditambahkan. misalnya mbak kayak itu anu wae ngeprint 5 halaman lah, halaman 1, halaman Hmm, 1.000, kok dikai halaman piro 400 apa piro ngono lah Mbak. Jadi ono halaman ngarep, halaman burit, terus tengah-tengah ngono Mbak. Sampel wae Mbak. enggak, enggak. Nggih, Soalnya eh, akeh mah. enggak, karena kan untuk datanya ini kan data pelaku usaha, Ibu. Kebetulan Mm-mm. totalnya untuk yang sudah bersertifikat halal ini ada sekitar 24.000 data dan yang belum 30.000 Hmm. sekian. Jadi kalau dari sheet ke PDF itu 1.000 halaman lebih itu totalnya saya nyoba. Kemudian paling Ya sama sampel izin nanti, aja. enggak, sama izin paling nanti dikasih barcode mungkin Bu untuk akses Iya, database-nya. nggih, nggak apa-apa nggih. Ya, terus kemudian untuk publikasinya ini ternyata tidak sesuai rencana awal yang hanya di media sosial karena datanya ada yang memang untuk publik dan ada yang hanya untuk konsumsi internal. Jadi di sini Ya, saya juga membuat publikasi untuk internal staf di Bimas Islam sebagai pelaksana penyelenggara jaminan produk halal di nggih. Kementerian Kabupaten. Kemudian untuk evaluasinya eh, ini ada instrumennya, baru screenshotannya. Linknya Nanti nanti di instrumen instrumen lengkapnya nanti di lampiran. ya. Untuk analisisnya Ibu, ini kan saya nggak ada yang post test, Ya pretest sesuai ini post aja test coba enggak. besarkan. Ini hanya kayak efektivitas apakah informasinya sudah cukup jelas, apakah informasinya sudah cukup bermanfaat itu sih Bu. Lihat Ya Bu. nggak apa-apa. Ya nanti jenengan deskripsikan wae Mbak ning isor. Kan beda. Oke. Yo yang Berarti di jenengan meh pretest postes piye ya ora. Oke. Maksudnya ini berarti nanti di bawah tabel ini ya Bu, di Heeh. deskripsi hasilnya. Ya, Kemudian untuk kendalanya, ini beberapa memang yang untuk kegiatan awal saya majukan karena memang ternyata pengolahan datanya membutuhkan waktu lebih lama. Kemudian ini sudah ada rencana tindak lanjutnya, tapi mungkin belum saya sesuaikan isinya dengan hasil evaluasinya sih ya. Bu, baru bikin. Oke, nanti nanti disesuaikan ya. Jadi sebenarnya rencana tindak lanjut itu ya dasarnya dari hasil evaluasi supaya hasil evaluasi yang jenengan lakukan itu ya nanti ada perbaikan. Tidak hanya hasil evaluasi selesai gitu aja tidak ya, tetapi paling tidak Oke. minimal dari hasil evaluasi itu panjenengan semua bisa melakukan kegiatan lagi ya sebagai bentuk rencana tindak lanjut setelah pasca laporan aktualisasi ini.
Ya, tapi tetap nanti ditambahkan yang di luar hasil evaluasi juga nggak apa-apa. Tapi yang utama dari Oh, hasil evaluasi itu nanti tetap harus ditindaklanjuti. ya, ya, siap. Oke. Kemudian untuk penutup, eh, kesimpulan dan rekomendasi. Mbak, sih Mbak, daftar pustakanya lazimnya nanti coba. Ini kan ono sing dua baris to kuwi. Nggih, Coba dua diblok baris. sih. Hmm. Kabeh ya. Oh, nggih. Terus sing bagian dhuwur, sing bagian ngisor rada dijoroke mendalam. Oh, yang ininya. Toh. Lah, nek paragraf anyar kan sing dhuwur sing menjorok. Lah, ya gini ya. Rodok nasi Oh, sithik, nggih. Mbak, kesithik Mbak. Sampai angka 1 ya, Mbak. Ya, oke ya, yang lain nanti bisa menyesuaikan ya. Ya, ini biar kelihatan antara daftar pusaka yang satu dan yang lainnya. Dan lazimnya kan memang seperti ini. Baik. Kemudian untuk outputnya saya buat per kegiatan, cuma memang Boleh, belum lengkap. boleh, boleh. Ini sudah beberapa saya masukkan untuk surat permohonannya, Mhm. lampiran outputnya. Ya. Untuk yang database-nya tadi, saya di sini buat screenshot. Mungkin nanti saya printkan tadi seperti yang Ibu sampel ya, Mm-mm. Bu. Tapi di sini saya Sampel. screenshotkan per halaman karena kan di database ini ada beberapa menu gitu ya Bu. Nah ini tampilan awal masing-masing menunya. Mhm. Ini dashboard, dashboard analisis datanya. Kemudian ini untuk yang masing-masing data yang ditampilkan. Ini untuk publikasinya screenshot. Oh ini perlu apa QR code napa mboten Bu? Napa cukup seperti Gak ini? usah, gak apa-apa. Ini Gampang untuk tuh nganune alamate. ya, ini di Oh, gampang. Oh, website. golek Kemenak tuh sertifikasi halal rak popo. Nggih. Terutama iki sing butuh QR code iki nek linke sing dawa-dawa ngene iki lho. Oh, ini. Baru ini sih Bu belum Terus berarti engko selesai. jek ditambahi lampiran bimbingan sing mingguan ya, Mbak. Nggih, siap. Oke. Itu Mbak, ada pertanyaan, Mbak Hikmah? Cukup sih Bu, cuma tadi confirm untuk output datanya Ya, berarti untuk yang hasilnya aja ya Bu. Maksudnya kan ya, data yang mentahnya berarti tidak perlu ya. Kan ada ya. output data mentah, kemudian data yang Oke. telah diolah. Ya, Berarti yang hasil pengolahan datanya ya. ya, ya, oke. Oke. Terima kasih Bu. Iya. Lanjut, Mbak Fatimah. Baik Bu, ini sudah Ya, oke, sudah Mbak. langsung ke bab 3 ya Bu ya. Ini yang pertama, melakukan perencanaan kegiatan. Ini baru dokumentasi aja, yang catatannya belum saya masukkan. Terus ini juga belum ada narasinya ya Bu, nanti tambahin. Ya, oke, ya, enggak apa-apa. Artinya tadi Ya, dari hasil pemaparan temennya ya, panjenengan jadinya akhirnya bisa melakukan penilaian diri ya, self assessment. Oh, nggonku ya, kurangnya apa ya. ya, Memang ya. harapannya gitu. Jadi memang iki kan rung uji ya. Jadi memang urung sempurna ya ora apa-apa. Kegiatan kedua itu menganalisis materi dan aplikasi Wordwall-nya. Ini tangkap layarnya. Mm-mm. Terus menyusun modul ajarnya. Ya, Ini hasilnya, hasil di aplikasinya Bu. Ini yang digunakan nanti. Terus ini konsultasi setelah berhasil. Sekarang yang keempat, aduh, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini yang pertama waktu menyiapkan pembelajaran, saya jelaskan dulu di depan. Lalu ini anak-anak yang menggunakan media pembelajarannya.
Terus ini hasil asesmennya Bu dari awal sama akhir. Jadi sebelum menggunakan itu saya asesmen awal, terus setelah menggunakan saya asesmen akhir. Terus yang kelima, kegiatan kelima itu monitoring dan evaluasi. Untuk evaluasinya saya menggunakan evaluasi dari mentor sama dari anak-anak. Jadi ini saya share Google Form untuk anak-anak tentang pembelajaran menggunakan Wordwall ini, Bu. Ini sedikit yang lain nanti di bawah ya, Bu. Ya. Terus ini ada diagram batang perbandingan dari asesmen awal sama akhir. Yang kuning Nah, ini kok yang deskripsi awal. kok neng ngisor ya, Mbak? Iya, ini saya ambil tangkap layarnya aja, Bu. Nanti yang deskripsi di bawah, di analisis hasil belajar. Oh ya, ada ya? Analisis hasil belajarnya ada ya? Ada. Oh ya, oke. Di lampiran bawah tuh, Bu? Atau Boleh di lampiran bawah bawah di hasilnya, boleh di bawah sini aja, Mbak. Oh iya. Ben langsung ketok mengko. Jadi kan nek jenengan kon jelas kayak before after kan langsung maca ning kene. Oh iki hasilnya. Oke. Ini. Terus kendala aktualisasi dan solusi. Rencana tindak lanjut sudah ada, Bu, yang pendek, menengah, dan panjang. Lampiran ini belum ada lembar konsultasi dari mentor ya, Bu, soalnya belum minta tanda tangan. Iya, nggak apa-apa nanti. Wes maksudnya wes pas yang penting wes dicatetan ya. Ya. Ini belum ada lembar observasinya juga, Bu. Nanti juga dimasukkan ya, Bu ya? Iya. Baik, baik. Ini alur penyajian materi. Ini screenshotannya. Ini perlu ditambahkan link atau QR-nya, Bu? Ini belum ada ini. Boleh tambahkan, Mbak. Oh iya, iya. Tambahkan. Ini lembar asesmennya. Ini instrumennya ya. Lembar asesmen. Ya, masuk instrumen soalnya. Oh iya. Betul, Bu. Ini waktu proses pembelajarannya. Ini salah satu hasil peningkatan belajarnya, Bu, dari nilai yang bawah terus nilai yang lebih besar. Anak sama ya itu ya? Anak sama, Bu. Ya. Terus saya juga lampirkan per kelasnya juga, Bu. Ini semuanya nilai asesmen awal sama nilai asesmen akhir. Kemarin berapa kelas tuh, Bu? 4 kelas, Bu. Saya ngajarnya 4 kelas. Waktu monitoring. Ini waktu survei pembelajarannya. Banyak yang sangat setuju. Berarti kan selain meningkatkan pemahaman anak ya dari sisi pengetahuan, ternyata kan dari sisi kepuasan, dari sisi tadi ya motivasi tadi ya, semangat anak juga ternyata meningkatkan. Kok nenggone deskripsi keberhasilan kok sampai no, Mbak? Ya. Jadi ternyata dengan penggunaan kuisis ini, dengan penggunaan Wordwall ya, dengan penggunaan Wordwall ini berapa persen anak itu lebih bersemangat dan kayak gini kan gitu toh, Mbak. Kemudian peserta juga siswa itu juga puas, terus rata-rata asesmen awalnya dan akhirnya seperti apa. Wes gampang tadi ngono ditekoki Mbak Fatimah ini yakin aktualisasinya berhasil dari mana kan gitu toh. Ya, dari nilai ini. Iya, dari nilai, dari tadi toh dari motivasi ya gitu ya, Mbak.
Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Baik. Sapa naik sing durung? Mbak Husnunisa. Oke, Bu. Tapi mohon maaf, Bu, saya pakai dua device. Oke, nggak apa-apa. Sing siji, sing ora tinggal berbicara mungkin agak dipelankan speakernya, Mbak. Ben rak bengengung. Sampun terlihat nggih, Bu? Belum. Udah. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini langsung Ibu ke bab 3. Ketika saya ini paragraf atau narasi untuk capaian aktualisasi terlebih dahulu. Lalu di sini capaian aktualisasi yang saya buat. Di sini ada keterangan foto. Sebenarnya ini juga dari yang laporan mingguan itu, Ibu. Ya, nggak apa-apa. Ini untuk jadwal resmi konsultasi. Ini untuk fotonya. Ini untuk eh, kalau untuk file-file itu dilampirkan di Drive Google Doc. Ya nanti Google File. sambil ada lampirannya ada di belakang ada jangan hanya Google semua ya Mbak, tapi nanti di lampirannya juga ditampilkan. Oh, berarti di print ya, Bu? Atau Ya, dimasukkan di di print aja nanti di lampiran. Oh, iya. Jadi ada beberapa yang belum saya masukkan. Lalu ini yang kegiatan 2, pemetaan media interaktif. Selanjutnya untuk yang kegiatan 3, ini untuk CP dan TP-nya dimensi kelulusan. Nah, ini Nanti saya misalnya lampirkan tersusunnya di CP bawah. dan TP mbok screenshot ke saka modul ajare iso ora Mbak? Ra aja engko apa pengujine akan buka link Oh, kok. gitu. Lah Nggih, engko di screenshot screenshot. mawon nggih. Heeh, engko terus dimensi profil lulusan kan Oh, berarti nggih. ning nggone modul ajare ana to. Nah, engko Oke, ada, screenshot Bu. no sing ketok ana di DPL-e. Sing nomor siji berarti mbok screenshot kayak iki CPTP kan berarti ning bagian identifikasi to, kuwi kan ana tujuan pembelajarannya apa engko Iya, iya. screenshot no ning kono. Oh, nggih, ya, Bu. Ini untuk papan Jenengan bikin permainan modul ajar to, Mbak? kardus poli. Nggih, Ibu. Ya, engko modul ajare lampirkan ning lampiran ya. Oh, dilampirkan di Ya. lampiran. Ini untuk papan kardus poli yang saya buat, Ibu. Papannya untuk kartu untuk permainannya, lalu untuk pion-pionnya dan juga ini ada dadu untuk permainannya. Untuk besok apakah dibawa nih Ibu ini? Enggak usah. Oh, nggak usah, Bu. Nek jenengan duwe videone pas bocahe main malah HP. Oh, HP ora usah Oh, digowo. oh, gitu, Bu. Kok nek Kira mbok ini bawa gowo kok sekali. koncone sing kon main, kok Pak Irfan kon dolanan kok. Ora Iya, usah. Bu. Nek ono videone pas anak-anak implementasi itu malah bagus, Bu. Oh, nggih, ada Ya, Ibu. Jadi kan lebih apa ya? Ya lebih lebih real ya, lebih kayaknya oh ini loh memang anak-anak kan lebih tertarik dan apa kan nanti bisa dilihat dari situ. Maka sebenarnya kemarin saya ingin itu kalau misalnya jenengan itu di yang bagian tadi saya bilang itu setelah gagasan kreatif yang dilakukan kegiatan 1 sampai kegiatan 5 mbok gawe video ki jane ra apa-apa. Bahkan saka ngarep tekan mburi mbok gawe video ya ra apa-apa. Malah jenengan kok awal mau pembukaan video ini ditampilke meneng tok jenengan malahan wis rasah nerangke ngilangi grogi oh. barang kan iso disiapin sik sekomah gitu boleh ya nggak apa-apa Iya, jadi nanti Bu. untuk kegiatan aktualisasinya mau divideokan tidak di
bikin slide nggak apa-apa, tetapi sama saja nanti model visualisasinya kegiatan satunya ini nanti jenengan sampaikan, kegiatan 2, 3, 4, 5, 6, wes bar. Itu malah luweh 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 enak gitu ya. Nah ya Mbak. Oke, Oke, siap. nggih. Berarti nanti kalau ada video niki di up YouTube atau di drive itu baru Iya. dilampirkan di sini, Bu. Oh, Yo nek iki siap. rak popo. Maksudnya sesuk iki kan laporan aktualisasi ini Mbak. Pas gawe PowerPoint iki lho Mbak. Kan Oh, jenengan di sesuk kan ra PowerPoint. mungkin Iya. memaparkan kanggo laporan iki kan untuk bimbingan. Tapi besok kan pada saat ujian Selasa kan jenengan go PowerPoint kan. Lah bahan Iya. tayangnya itu nanti jenengan boleh pakai bahan tayang PowerPoint, jenengan pakai video juga boleh, pakai video di Canva itu bisa aja. Oh, Video iya. dikasih suara langsung boleh, Bu? Boleh. Kan Oke. asline kan nek jenengan nggih video kan jenengan wis ngilangi grogi siji lho. Kan jenengan ra ngomong. Kan wis ngomong ning Nggih. omah. Lah Ya toh, niku, Pak? Bu. Nggih, Ento. Ya kan daripada kok jenengan boleh aja nggak apa-apa. Jadi paling kan jenengan gawe slide toh misalnya slide satu judul, slide loro kayak mau apa latar belakang, terus kegiatan baru itu terus kegiatannya langsung nyetel video. Terus paling nek misalnya jenengan videonya tidak dari awal judul ya berarti kisarannya sekitar 4 5 menit lah, 5 menit, yang 2 menit engko nggo pembukaan atau penutupan. Pemaparannya kan 7 menit. Nek jenengan me full video ini saka awal saka judul ya, ya berarti ya 7 menit kuwi. Kuwi malah ra engko ngomongnya ning ngarep assalamualaikum tok karo ning mburi. Ya, oke, gitu ya. Ibu, Oke, siap. nggih. Ya, niki Bebas. Jadi mau dinarasikan langsung selanjutnya, silahkan. Mau dikasih tulisan nanti suaranya pakai suara AI, monggo silahkan. Nggih, Ibu, siap. nggih. Selanjutnya ini untuk uji coba media interaktif, Ibu. Ini Membuat aturan kemarin, permainan iki engko ya aja file ya, Mbak. Dhuwure tambahi G. screenshotane ya, Mbak. Oh ya, Siji tok screenshot. wae ana judule peraturan permainan. Nah, engko ditambah kene-kene. G. Kalau kemarin ini yang uji coba saya buat pakai refleksi seperti ini bisa nggak, Ya, Bu? boleh. Ini perlu ditempel di lampiran betul, Bu? Iyalah fotone. Kan kuwi ra ketok tulisane Fotonya mau jelik-jelik. lagi. Lah maksudnya Nggih. apa nih? Kuwi kertasnya kuwi. Lho, kertasnya Iya. carane nempel piye? Oh, mbok asli ya, aku ucul kabeh. Mbok lem ngono maksudnya. Iya. Isih ana to? Ba- Masih, Bu? Oh, ini jek ana ora apa-apa nek mbok tempelke ra apa-apa. Oh, nggih, Tapi siap. kudu ditambahi anu ya, ditambahi apa? Ditambahi lem. Kuwi kan anu ora apa jenenge? Lime kuwi kan ora kraket kuwi. Iya. Ya, Nggih, Bu. ya ora usah kabeh kok sak halaman ngono dikai Iya. pira ngono ora apa-apa Bu, nggo sampel. Oke. Oke, siap. Ini untuk catatan observasi, ini untuk penambahan eh, penambahan tantangan atau medianya ada masukan dari beberapa siswa. Lalu untuk kegiatan kelimanya ini penerapan Nah, ini media sama penerapan Kudis media Poli. interaktif Kudis Poli iki nanti Oke. dikasih foto pas neng kelas. Mau kayak ngene sapa mau sing ana foto Oh, foto neng iya. kelas mau. Ya, Ibu. Ya. Belum saya lampirkan foto-fotonya. Hmm. Ini yang ini belum ada fotonya, Ibu. Ini Bu, kemarin yang dievaluasi dan tindak lanjut kemarin saya bertanya apakah berarti untuk dibuat RTL-nya saja nggih, Bu? Iya, Jangka pendek menengah ngoten nggih. ya kan jenengan udah bikin instrumen penilaian untuk Kudis Polinya udah toh? Ampun, udah Nah, Bu. ya wes engko terus ditindaklanjutin yang RTL. Oh, nggih. Terus Niki efektif untuk rak Mbak? kegiatan. Efektif rak Mbak penggunaan Kudis Poli ini? Nah, niku untuk yang mau saya tanyakan Bu, apakah ukurannya itu bisa dari kepuasan atau motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran, Bu? Mungkin bukan dari hasil belajar gitu, Bu. Udah bisa aja. Oh, nggih.
Iya Bu, Dan sampun makanya saya buat itu. tergantung instrumennya jenengan. Nek memang ono prepose ya Oh iya, berarti bandingke prepose. Nek ora ya berarti kayak yang tadi toh, yang tadi kan, oh ternyata siswa lebih semangat. Itu bisa aja sebagai oh sebuah iya. bentuk. Engko makanya tambah noning wis sore tabel gue ya Mbak. Iya Bu, Oh ya, berarti koncone pakai mau tambahkan narasi untuk keberhasilan aktualisasinya. Oke. ini untuk segala solusinya, untuk rencana tindak lanjutnya belum saya buat jangka pendek, menengah sama panjang Bu. Oke, nanti jenengan yang Seperti ini, memikirkan itu ya. ya. Ini untuk simpulannya, Hmm. rekomendasi daftar pustakanya belum saya lampirkan semua. Lampirannya saya buat per kegiatan nanti. Oke, Lalu boleh. untuk ini kalau misalnya dilihat untuk keberhasilannya bisa disampaikan seperti ini Bisa, buatan Bu Kasih. bisa. Jadi di analisis itu, nggih Bu. Bisa nggih Bu? Bisa. Oh, nggih. Berarti nanti per item pertanyaan mungkin saya tempelkan di sini lalu saya akan berikan narasi. Ya, Nggih. Begitu Bu. oke, nggih. Cukup, Mbak Nisa. Lanjut. Nggih Bu, terima kasih. Nggih. Pak Hoirul Tamimi, silahkan. Oke, Ibu, sebentar. Nggih. Sudah, Bu. Amit. Oke, sudah. Ya, langsung ke bawah, Ibu. Mas, mumpung iling, Mas, judulnya Oke. ditambahi KUA Kramat Kabupaten Ngendi, Mas. Oh, oke. Mumpung iling. Kabupaten di iki. Tegal, Bu. Nah, ditulis ya. Kabupaten Tegal. Ini belum saya kasih narasi, Bu. Belum sempat. Nah, engko apa Mas? Berarti saurunge tabel tambahi apa mau Mas? Tambahi padha koncone ya. Oke, Bu. Tadi belum sempat. Ini untuk kegiatan yang pertama melakukan konsultasi rencana kegiatan. Di keterangannya nanti Mas kok suarane cilik ya, Mas. Oh, iya, Bu. Oh, sekarang udah, Bu. Masih. Sekarang udah Ya, iya. lumayan. Jadi untuk kegiatan pertama melakukan konsultasi rencana dan ini materinya yang harus dikonsultasikan, kemudian pelaksanaannya, terus notulensi hasil konsultasi ini saya mengambil dari laporan mingguan itu. Ya, nggak apa-apa. Kemudian di tahapan kedua, kegiatan kedua melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan. Yang pertama menyusun instrumen survei terkait platform media sosial yang paling banyak digunakan, kemudian melakukan survei dan ini hasilnya outputnya sekalian. Jadi pengantin disuruh ngisi, calon pengantin disuruh ngisi media sosial yang mereka gunakan. Yang kemudian melakukan analisis konten yang relevan sehingga terpilih konten yang akan saya buat. Yang pertama poster digital sama atau infografis sama video singkat atau reels. Terus untuk kegiatan yang ketiga melakukan pengembangan konten edukatif keluarga Sakinah. Yang pertama menyiapkan konten itu nanti di lampiran cuma belum saya lampirkan itu. Terus Ya. kemudian
membuat video singkat tentang edukasi keluarga sakinah, kemudian mendesain poster digital atau infografis. Terus yang terakhir, melakukan kolaborasi dengan pegawai KUA yang lain, terutama di sini penyuluh agama Islam. Terus untuk yang tahapan keempat, melakukan optimalisasi platform media sosial resmi KUA, akun media sosial dikelola secara rutin, kemudian membentuk tim pengelola akun, terus membuat jadwal unggahan. Ini saya bagi menjadi 3 minggu, per minggunya itu ada 3 konten yang terupload, terunggah. Ya, Terus yang kegiatan yang kelima melakukan monitoring dan evaluasi, eh, memastikan apa, konten diunggah sesuai jadwal, kemudian tercatatnya peningkatan jumlah pengikut. Nah ini belum saya analisis, Bu. ya. Ya, Lah engko deskripsi ini toh, deskripsi ini engko kayak non yang ngisor tabel Mas, oh, bahwa ternyata setelah ada konten yang terjadwal dan macam-macam ya, eh, catatan insight dari Instagramnya nanti bisa dideskripsikan ya di oke, bawah. Ibu. Oh, ternyata dari berapa konten, jadi keberhasilan aktualisasi ini, konten yang terupload selama kurun waktu ini berapa, terus kontennya ini rata-rata, di rata-rata aja secara umum nggak apa-apa kan, jadi kan berapa kontennya ini, misalnya kontennya 5, ya 15. rata-rata, misalnya masing-masing konten itu dilihat pada rata-rata berapa gitu, Mas. Oh, gitu. Siap. Yeah. Terus membuat instrumen survei kepuasan terkait Hmm. konten yang sudah diunggah. Nah, kui hasilnya, ono anune to, ono hasilnya to. Hasilnya belum saya, Nah, ya engko eh, maksudnya dianalisis. Ternyata nggih, Mbak. itu kan sebagai bentuk keberhasilan juga kan. Nggih, Bu. Pak Teguh, Mas Eri teko. Kon kon nunggu dulu ngono. Mas kon nunggu dilik ngono. Ya, gitu ya. Jadi nanti hasil analisisnya nanti bisa dideskripsikan karena ini untuk mempertegas saja, untuk mempertegas keberhasilan Mas Hoirul Tamimi ini dalam pelaksanaan aktualisasi. Nggih, siap ini. Ada, aku balik main belanja sih. Lha Nah, kok sik nggih bantah pun. kuwi tambahin ngisore kono ya Mas. Nggih, tambah Saurunge ke. kendala, heeh. Oke, next Nggih. siapa? eh Break dulu 5 menit ya. Mau belanja sebentar sama mau ke belakang saya. Oke, Ada siap. tukang belanja datang. Oke, 5 menit ya, sebentar. Oke, Oke, siap. terima kasih. Siap. Ini ada orang resen, men. Semangat semangat Mas Tamimi. Tinggal siapa sih yang belum? Siapnya, Pak? Kurang dua. Oh, kurang dua.
Oke, monggo dilanjut. Siapa tadi yang belum? Saya Ibu, Oke, monggo Mbak Indriana. saya izin share screen ya. Oke. Sama Mas Ari nih ya yang belum ya? Apakah sudah terlihat nih, Bu? Sudah, sudah. Nih, jadi sebelumnya judul saya adalah terkait keselamatan kerja di laboratorium manisan cendekia melalui pemisahan limbah IPA dan penandaan bahan kimia. Ini adalah rancangan dari capaian hasil yang sudah saya susun, Ibu, untuk kegiatan pertama, yaitu melakukan perencanaan kegiatan, yaitu konsultasi dengan mentor, kemudian identifikasi masalah di lab. Ini ada bukti-bukti terkait limbah yang seluruhnya dicampur, kemudian ada foto dari bahan-bahan kimia yang hanya ada label terkait nama bahannya saja, belum ada informasi terkait sifat bahannya. Kemudian analisis materi dan informasi bahan kimia. Di sini saya ada G Drive di mana ada informasi terkait list bahan kimia yang ada di laboratorium, kemudian informasi terkait sifat-sifat dari bahan kimia tersebut. Kemudian di sini saya menyusun eh, tanda bahaya apa yang harus di print yang kemudian ditempel pada setiap bahan kimia. Kemudian adalah menyusun panduan sederhana penyediaan tempat sampah dan pelabelan bahan kimia. Di sini ada foto untuk tempat sampah yang sudah saya buat untuk pemisahan limbah di lab. Kemudian ada juga salah satu foto dari bahan kimia yang sudah ada label tanda bahayanya. Untuk ini belum saya masukkan semua, nggih, Bu. Ada beberapa yang belum saya input untuk lampirannya. Kemudian yang keempat ada melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan panduan kerja di lab. Di sini ada informasi terkait simbol-simbol yang saya tempel di bahan kimianya. Kemudian yang terakhir ada monitoring dan evaluasi kegiatan, di mana di sini saya menyebar kuesioner untuk siswa-siswa yang ada kegiatan praktikum selama masa aktualisasi saya. Ini saya membagikannya dengan kertas karena siswanya sendiri tidak diizinkan membawa HP ketika jam pembelajaran. Kemudian ini hasil evaluasi yang sudah saya susun dan foto di mana ketika setelah sosialisasi di sini siswa sudah bisa memisahkan limbahnya dengan baik. Demikian Ibu. Mbak, Mohon Mbak Indri, nggih. ini kira-kira kalau saya tanya ini keberhasilan aktualisasi ini dilihat dari apa, Mbak? Jadi dari pemahaman siswanya Ibu terkait jenis limbah dan kemudian bisa dilihat dari isi tempat sampahnya begitu Ibu. Apakah siswanya sudah bisa membuang sampah sesuai dengan kategorinya masing-masing. Oke, nanti itu deskripsikan ya, Mbak. Deskripsikan di bawah tabel ini ya, Mbak. Oke Ibu. Oke, oke. Rencana tindak lanjut sudah ada, Mbak? Ada Ibu untuk tindak lanjutnya mungkin ada beberapa siswa yang belum memahami terkait ada beberapa bahan yang belum tahu ini masuk limbah mana. Jadi mungkin kedepannya saya akan membuat poster lebih detail tentang jenis-jenis limbahnya. Demikian Ibu. Oke, nanti dituliskan ya, tidak hanya di sini, tetapi nanti di poin setelah kendala tadi, di poin itu di bawahnya nanti ditambahkan dengan rencana tindak lanjutnya. Oke. Oke, oke. Bab empatnya udah selesai, Mbak? Bab Belum? empatnya belum Ibu. Oh, belum ya. Maaf. Oke, oke. Oke. Oke, nggak apa-apa Mbak Indri ya. Oke. Nanti Oke. mengikuti pola teman-teman yang lain, oke. Oke, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya siapa yang belum? Mas Ari ya? Nggih, Bu. Oke, Kasih monggo Bu. Mas Ari. Nggih.
Pembimbingan, iya toh. Iya, Bu, ini Monggo langsung Mas ke Ari. Nggih, langsung langsung ke bab bab 3, Bu. Hmm, Untuk bab 3 capaian aktualisasi. Yang pertama, kegiatan melakukan konsultasi rencana kegiatan dengan kepala. Terlaksana, ada bukti dukungnya. Yang kedua, menyusun perencanaan kegiatan. Outputnya adanya jadwal pelaksanaan, tersedianya data peserta bimbingan perkawinan, tersedianya narasumber, dan yang terakhir adanya undangan untuk peserta dan narasumber. Untuk bukti dukungnya ini ada undangan untuk peserta gitu. Yang yang ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan bimbingan perkawinan. Outputnya yaitu tersedianya tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu di Balai Nikah KUA Kecamatan Pak, Kalungu. Yang aku tak teko, Pak iki nggedete jenengan ketoke vertikal tok ya, dadi ketok cilik ngono ya. Asline mang ngene iki. gitu. Oh, ngono. Kok kaya maksud iki kok kaya nek ngedit gambar kuwi nek iso pojoke jadi horizontal dan vertikalnya juga sama gitu loh. Gitu. Oh, oke memang ini ya jarak jauh ya udah nggak apa-apa. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan bimbingan. Kegiatan terlaksana dengan baik mulai yang pertama dari tanggal 2 Oktober, kedua 16 Oktober, dan kegiatan bimbingan yang terakhir tanggal 30 Oktober. Yang nomor 5, melakukan evaluasi. Yang pertama, tersedianya instrumen atau form evaluasi kegiatan bimbingan perkawinan, Bu. Wes sampai di analisis rumah Mas. Kuwi kan Hundi mau kan ono hasil analisis toh Mas. Gitu, Bu. Belum dianalisis, Bu, tapi Ya, udah engko hasil analisisnya juga nanti ditampilkan di bawah eh tabel tadi ya, di tabel ditambah lagi capaian, gitu. tabel capaian, nanti kasih keberhasilannya apa, terus hasil analisisnya nanti bisa ditambahkan. Kendala, habis kendala sudah ada rencana tindak lanjut, Mas. Udah, Bu. Oke, sudah Jangka ada. pendek, menengah. Mm-mm. Bab 3, bab 4 Bab 4, ada kesimpulan kesimpulan, sama rekomendasi. rekomendasi. Oke, Untuk lampirannya baru ini, Bu. Belum ya, oke. semua ke Oke, input. enggak apa-apa nanti dilengkapi ya, Mas. Gitu, Oke, Bu. ada pertanyaan, Mas Ari? Buatan, Bu. Oke, gitu ya. Sudah semua atau ini? Sudah paparan semua ya? Sepertinya sudah. Nah, sudah nggih. Oke, gitu. Adik-adik semua, monggo nanti ini kan masih ada waktu hari Jumat, Sabtu, sebelum ke bikin video atau bikin PowerPoint, selesaikan dulu laporan aktualisasinya, oke? Karena nanti yang diupload terlebih dahulu dan yang diberikan kepada penguji itu adalah laporan aktualisasinya. Kalau untuk video dan bahan tayang itu nanti untuk pemaparan adik-adik semua nanti di hari Selasa. Oke, kemudian mungkin saya infokan karena saya hari Selasa ini masih ada tugas kegiatan di Bandung ya. Saya itu baru pulang itu Selasa malam. Ya, jadi monggo nanti Selasa setelah kegiatan seminar, nanti kalau memang tidak ada revisi dan seterusnya, silahkan nanti langsung saja dimasukkan koperasi untuk penjilitan. Insya Allah nanti kalau saya hari Rabu dini hari sudah sampai Semarang, nanti saya hari Rabu after penutupan saya nanti akan ke Balediklat Keagamaan Semarang. Nanti mungkin sambil bisa info saja kalau saya kebetulan rumahnya kan dekat dengan Balediklat ya nanti eh jika memungkinkan nanti saya hari Rabu itu saya mungkin akan ke kantor, saya tanda tangani. Tapi jika nggak memungkinkan nanti nggak apa-apa dikumpulkan, tidak ada tanda tangan nggak apa-apa. Nanti akan saya cari berkasnya di tim pelatihan Balediklat Keagamaan Semarang. Karena saya juga belum tahu hari Selasa itu
travelnya dapat jam berapa juga belum tahu gitu ya, karena hari Selasa itu selesainya juga sudah jam 5 sore gitu. Jadi nanti situasional ya, insya Allah nanti dengan tadi ya adik-adik sudah menampilkan semua hal yang memang sudah adik-adik lakukan, rencana tindak lanjutnya sudah dilaksanakan, kemudian sudah ada rekomendasi dan seterusnya. Insya Allah nanti tidak akan banyak pertanyaan ya dari penguji, dan kemungkinan besar kemarin penguji RA-nya siapa ya? Saya lupa ya. Pak Pak Mundir, Bu. Mundir, Mundir, Kepala Kepala Kemenak Kota Tegal. Oh, kemungkinan ganti. Nah, lo dari luar biasanya ganti. Kemungkinan besar ganti, cuman belum tahu siapa penggantinya karena yang dari luar juga masih dalam konfirmasi dari tim pelatihan. Kalau dari dalam, insya Allah nggak ganti, tapi kalau dari luar sebagian besar ganti biasanya. Ya nanti ditunggu saja info dari tim pelatihan. Gitu ya adik-adik, tetap semangat. Monggo segera bisa memanfaatkan waktunya untuk perbaikan laporan aktualisasinya. Jangan lupa dimintakan tanda tangan sekaligus sama mentor. Sehingga besok ke Baridiklat tinggal minta tanda tangan dari penguji, minta tanda tangan dari Pak Toha dan saya gitu ya. Jadi nanti adik-adik di print sekalian sampai lampirannya sehingga nanti adik-adik di sini nanti semoga tidak ada perbaikan sehingga selesai seminar bisa santai, nanti tinggal dimasukkan untuk proses penjilitan, nanti akan dikoordinir dari Koperasi Balidiklat Keagamaan Semarang. Gitu ya, terima kasih untuk hari ini dan semoga sukses semuanya ya nanti. Amin, amin. Oke, nanti untuk urutan maju seminar boleh nanti di-up di grup ya, nanti akan saya info pada moderator yang menggantikan saya nanti. Gitu saja Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih dan mari kita akhiri untuk kegiatan pembimbingan pada siang hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillah. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Sehat selalu. Saya tahu taklif sih. Teman-teman, berarti nama pengujinya dikosongi dulu apa gimana untuk di filenya sementara ini? Kayak gini ya. Iya, kosongi dulu aja nggak apa-apa. Apa nih? Oke.